Baik, Ananda semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda semua kelas 10 semoga sehat selalu ya, tetap semangat dan tak tinggal sholat. Karena apalah artinya kita jika tidak sholat ya, seperti sebuah meme yang lagi viral ya, semenjak jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182 ya, dikabarkan ya, Kapten Afwan namanya ya, mengatakan setinggi apapun aku terbang ya, tidak akan mencapai surga bila tidak sholat 5 waktu ya. Benar ya, maksudnya apapun yang kita lakukan tidak akan buat kita masuk surga ya, jika sholat 5 waktu aja kita tinggalkan ya, na'udzubillah ya. Dan banyak kesolehan lainnya ya yang diceritakan tentang kepribadian Kapten Afwan ini ya. Semoga beliau dan seluruh korban Sriwijaya Air ya, Allah ampuni dosanya, terima segala amal ibadahnya ya. Dan kita pun mengambil ibrah ya, bahwa tidak ada yang mengetahui nyawa kita itu sampai di mana ya. Maka sholatlah yang menjadi tiang kita, pegangan kita ya, supaya kita selalu menjalankan dan mendirikan sholat ya, agar nanti sholatlah yang menjadi penentu diterimanya amal kita yang lainnya. Amin. Baik, terima kasih Ananda kelas 10 sudah menonton video part 1 ya. Kemarin tentang hadis sudah dibuat tugasnya ya. Ayo dicari contoh hadis lemah ya, atau doif ya, dan hadis palsu atau maudhu. Baik, sebelumnya ada yang mau saya jelaskan tentang kehujahan ya. Artinya hujah, boleh nggak sih ini dipakai ya? Boleh nggak sih hadis sahih ini dipakai? Boleh ya, jelas boleh, karena dia hadis yang baik, sehat ya, hadis yang sehat ya. Dan bolehkah hadis hasan ya, tingkat kedua dipakai? Tentu boleh ya, karena dia hadis yang baik. Dan yang ketiga, bolehkah hadis doif dipakai ya? Hadis doif atau hadis lemah? Tentu saja boleh, tapi ya asal bukan tentang akidah atau keimanan ya. Jadi atau hanya sebagai hadis yang mendukung hadis di atasnya. Jadi hadis lemah masih boleh dipakai asal dia tidak berbicara tentang akidah atau keimanan. Lanjut, bolehkah hadis maudhu dipakai? Ya jelas tidak boleh ya, karena itu bukan perkataan Nabi ya, alias hadis atau perkataan ya yang palsu. Baik, kita akan membahas tentang ijtihad. Apa itu ijtihad ya? Secara bahasa berarti bersungguh-sungguh ya. Jadi orang yang jihad ya, mirip dengan jihad ya. Ijtihad bersungguh-sungguh. Secara istilah bersungguh-sungguh artinya mencurahkan ya. Jadi pikirannya, mencurahkan pikiran ya, tenaga dan kemampuan ya, untuk mencari hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis ya. Jadi dicarilah hukumnya. Apa sih hukumnya? Nah, itulah berijtihad ya. Kedudukan ijtihad ya, sebagai sumber hukum Islam ketiga ya, setelah Al-Quran dan hadis. Jadi kalau nggak ada di Al-Quran, nggak ada dijelaskan di hadis, maka melakukan ya atau merujuk pada ijtihad ya. Apa tadi ijtihad? Artinya bersungguh-sungguh ya, mencurahkan pikiran, tenaga dan kemampuan ya. Apa sih hukumnya? Ayo dicari begitu. Baik, pembagian ijtihad sebenarnya ada banyak ya Ananda semua, yang ada ijma ulama ya, ada qiyas dan maslahah mursalah ya, ada uruf ya, ada banyak ihtisan banyak sekali. Tapi yang mau dibahas ada 3, nanti ditambah 1 ya. Baik, kita lanjut. Sebelumnya, apa lembaga ijtihad di Indonesia? Ya, lembaga yang mencari hukum ya, hukum tentang sesuatu yang baru, yaitu MUI, Majelis Ulama Indonesia ya. Ini dia yang menjadi rujukan kita ya. Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga ijtihad yang dipakai ya di Indonesia ya, menentukan halal produk, halal dan haram produk ya. Itu MUI ya, salah satunya mencari hukumnya. Lanjut, ijma. Apa sih arti ijma? Ya, ijma itu artinya kesepakatan ya ulama ya, orang-orang yang berilmu ya dalam menetapkan hukum setelah Nabi Muhammad wafat ya. Jadi ijma ini hanya ada tentu setelah Nabi Muhammad wafat ya, otomatis nggak ada di hadis, maka ijma ya, bersepakatan ulama ya, orang yang berilmu. Salah satunya adalah sahabat. Apa contohnya? Nih contohnya ijma sahabat ya. Jadi kesepakatan para sahabat Nabi saat itu ya, yaitu misalnya mengumpulkan, membukukan dan memperbanyak Al-Quran ya. Karena dalam Al-Quran, dalam hadis sendiri tidak ada perintah ya, tidak ada perintah untuk
Al-Quran ini ya yang ditulis di buku ya, yang ditulang di pelepah kurma ya untuk dikumpulkan lalu dibukukan ya, dijadikan kitab, tidak ada ya. Tapi sahabat berijma ya untuk mengumpulkan, membukukan dan memperbanyak Al-Quran. Nah ya ini ya salah satu contoh ijma ya atau kesepakatan ulama sahabat ya. Lanjut, kita lanjut yang kedua adalah ya mempersamakan ya, kias ya, mempersamakan atau membandingkan. Mohon diingat ya, jadi kalau kias artinya mempersamakan ya dan membandingkan ya hukum ya, sesuatu dengan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ya. Jadi ada sih, karena ada persamaan sifat, arti dan yang lain-lainnya ya, jadi disamakan atau dibandingkan. Apa contohnya Bu? Nah ini contohnya, salah satunya ya, banyak, salah satunya nih contoh kias adalah membandingkan dan ya atau menyamakan hukum miras ya, minuman keras, vodka, bir, wine, amer ya, anggur merah ya, atau jenis minuman keras lainnya dengan khamar ya. Jadi khamar ini ada dalam Al-Quran ya. Apa sifat dari khamar? Ya mereka memiliki sifat yang sama-sama memabukkan ya, menghilangkan ya, menghilangkan ya, hilangkan kesadaran ya. Jadi sehingga hukumnya sama-sama haram. Jelas ya, miras, vodka, bir, wine, amer atau mungkin bahkan tua ya, jenis minuman keras ya yang mengandung alkohol ya, itu mirip, sama sifatnya dengan khamar, maka jelas hukumnya si miras tadi ya, yang ini semuanya haram. Nah, itu menggunakan ijtihad bagian qiyas ya, dibandingkan, disamakan hukumnya. Lanjut, maslahah mursalah ya, maslahah kebaikan ya, jadi mengambil, artinya mengambil kebaikan ya atau kemaslahatan dari sesuatu yang tidak ada larangannya ya, asal tidak ada larangannya di Al-Quran dan hadis ya, kalau diambil kebaikannya itulah maslahah mursalah. Contoh, bolehnya membuang barang seseorang tanpa izinnya ya, jika dalam keadaan darurat ya, misal seperti saat berada dalam kapal yang berlebih muatan demi keselamatan bersama. Ini salah satu contohnya. Jadi hukumnya boleh ya, nggak berdosa ya buang barang orang ya, tapi demi keselamatan bersama ya, misalnya contohnya seperti ini. Lanjut, yang terakhir ada uruf, adat istiadat ya. Jadi istilah lain dari urufnya adat istiadat. Ini juga penting menjadi salah satu untuk kita mencari hukum ya. Jadi uruf ini menjadi sumber hukum ya, asal tidak bertentangan ya dengan hukum lain yang lebih tinggi derajatnya. Baik, mungkin itu singkat saja. Untuk selanjutnya ya, ini ada tugas, silahkan ya mencari contoh ijma ulama, qiyas dan maslahah mursalah ya, masing-masing satu saja ya. Itu tugas untuk pekan ini ya, itu saja mungkin. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.